Pernah nggak sih kamu lagi asyik-asyiknya scroll media sosial, terus tiba-tiba nemu postingan yang rasanya, wah, ini gue banget. Entah itu tentang gejala cemas, burnout, atau kondisi lainnya. Tiba-tiba, kamu langsung merasa paham apa yang sedang terjadi sama dirimu. Nah, ini yang namanya tren self-diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri yang sekarang lagi rame banget, terutama soal kesehatan mental. Cuma bermodalkan checklist singkat atau video dari kreator favorit, kita jadi merasa sudah punya jawaban. Tapi, ada satu hal penting yang harus kita ingat bareng-bareng. Informasi itu bukanlah diagnosis. Konten yang kita lihat di media sosial itu seringkali dibuat untuk menarik perhatian dan relate dengan banyak orang, bukan untuk menggantikan konsultasi dengan seorang profesional. Coba deh bayangin, seorang psikolog atau tenaga medis itu belajar bertahun-tahun. Loh, mereka akan melihat riwayat kesehatanmu, lingkunganmu, dan banyak faktor lain sebelum bisa memberikan kesimpulan. Diagnosis itu proses yang kompleks dan gak sesederhana nonton video 1 menit. Terus, apa sih bahayanya? Kalau kita asal mendiagnosis diri sendiri, pertama, bisa jadi salah diagnosis. Gejala itu sering tumpang tindih. Misalnya, stres berat karena tumpukan tugas bisa banget mirip gejalanya dengan gangguan kecemasan. Kalau salah label, penanganannya juga jadi nggak tepat. Kedua, ini yang paling bahaya, kita jadi menunda mencari bantuan yang benar. Karena merasa sudah tahu penyakitnya apa, kita jadi mikir, nggak perlu ke profesional. Lah, padahal kalau dibiarkan, kondisi yang sebenarnya bisa jadi makin parah. Jangan sampai penanganan jadi terlambat hanya karena kita terlalu percaya sama konten di internet. Ketika ada yang namanya self-fulfilling prophecy, artinya kita jadi hidup sesuai dengan label yang kita tempelkan ke diri sendiri. Misalnya kita yakin, aku punya kondisi A, jadi aku nggak akan bisa melakukan B. Padahal siapa tahu kita sebenarnya punya potensi besar untuk berkembang dan mengatasi tantangan itu kalau ditangani dengan benar. Media sosial itu memang bagus banget untuk meningkatkan kesadaran kita tentang kesehatan